Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Baru-baru ini kita mendapatkan informasi bahwa Kaisang Pangarep yang merupakan putra bungsu dari Bapak Jokowi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ada yang menarik ketika dia melakukan lawatan pertama setelah dia terpilih sebagai Ketua Umum PSI. Dia melakukan lawatan ke Bali didampingi seorang istri. Dan di sana wartawan memang jeli melihat penampilan Kaisang ini. Di tas selempangnya ada bergantung boneka. Nah ini banyak yang memprediksi apa simbol atau arti dari boneka yang dibawa oleh Kaisang ini. Apakah ada yang mengartikan bahwa aku adalah bukan boneka, tetapi aku adalah pengendali boneka. Ada yang menyatakan demikian. Namun ada juga yang memprediksi bahwa saatnya kita mengendalikan boneka. Yang lebih menarik lagi ketika dia meresmikan DPW PSI di Provinsi Bali, pemukulan gong itu dilakukan melalui tangan boneka yang tergantung di tas selempangnya. Ya, di Viral News and Entertainment ini kita akan memperlihatkan tas yang dipakai oleh Kaisang ini sendiri, yang tergantung aksesoris yang merupakan boneka. Ini bakal viral, bakal diikuti oleh masyarakat dengan aksesoris yang demikian. Viral News and Entertainment bersama Anda. Inilah laporannya. Orang-orang Bali bau kecepatan kita udah biasa. Halo. Kaisang ke Bali. CFD nggak? Mas Kaisang di CFD dalam rangka apa nih? Mas tuh kayak ngerekam kayak muka saya. Ya, Mas Kaisang. Ke CFD dalam rangka apa? Masnya dalam rangka apa? Ayo. Nah, olahraga mungkin menyapa warga atau gimana gitu? Ayo. Yes. Halo. Awas. Kaisang Pangarep resmi berpolitik setelah dirinya sukses sebagai pengusaha. Dan ya kita lihat bahwa PSI selama ini tidak begitu digubris oleh masyarakat, tidak begitu dilihat oleh masyarakat. Tetapi setelah Kaisang duduk sebagai ketua umum, PSI semakin diperhitungkan di tengah gencarnya pasar politik di Indonesia. Tidak begitu banyak berharap Kaisang terhadap PSI ini. Yang jelas untuk Pilpres mendatang, untuk pemilihan umum di 2024 mendatang, Kaisang berharap bahwa PSI bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia. Kita berkonsolidasi untuk 2024 nanti bisa memenangkan pemilu dan bisa masuk ke Senayan. Itu aja. Mas, banyak yang nunggu-nunggu sampean kapan sowan ke PDIP sama ke Pak Prabowo, Mas? Udah, saya udah diatur semua. Kan kita juga harus nunggu jadwal. Kira-kira kapan tuh, Mas ya? Jadi nunggu jadwal. Terus kemarin kan PDIP Pak Jokowi datang ke PDIP Rakernas. Kenapa nggak ikut sih, Mas, sama Pak Jokowi? Apa? Kenapa nggak ikut sama Pak Jokowi sambil konsolidasi kan? Satu, saya kan bukan kader PDIP, saya kadernya PSI. Kedua,
kan kita nggak ada undangan, masa kita datang? Nggak diundang mas ya? Baru aja saya bilang loh, mas saya nangis mas. Selain ya saya bilang ke teman-teman, salah satunya kita harus terjun langsung ke masyarakat, terjun langsung untuk memperkenalkan diri. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang menerima teman-teman PSI ketika bersosialisasi di masyarakat, dan saya rasa itu harus dilanjutkan terus. Dan yang pasti selalu saya ingatkan, politik dengan bergembira, nggak ada yang namanya mencela atau kalau rasanya itu apa ya? Membicarakan orang lain, membicarakan politisi lain, nggak usah. Politik-politik gaya lama kita tinggalkan. Kalau sebelumnya kan kalau gaya berusukan ke masyarakat itu kan gayanya Pak Jokowi ya. Apakah Mas Kaisang memang mengikuti gaya? Enggak, saya jalan-jalan. Nah, liburan ke sini. Liburan kebetulan ada acara. Mas, arahan tadi jumpa di sini, arahan kemana? Enggak, emang saya nggak punya lurah. Punya lurah kan? Ya udah. Tapi Pak Jokowi kan identik dengan Pak Gubernur gitu kan? Ya itu kan di situ yang Kalau arahan saya lurah Kuningan. tapi arahannya nanti tunggu dia ya, tunggu Pak Jokowi. Enggak, kita nggak menunggu. Kita kan konsolidasi sendiri, kita partai sendiri kok. Mas, kapan kira-kira apa? Ya, kita juga makanya awal yang bisa saya lakukan, pertama saya harus mengunjungi seluruh 38 DPW dulu untuk mengetahui semua. Saya juga kan harus mengenal semua, saya di DPP juga harus mengenal semua, baru dari situ bisa kita lihat apa yang bisa kita kerjakan ke depan. Mas Kaisang, kapan kira-kira deklarasi pilpres mas? Apa? Deklarasi pilpres. Ya, kalau ke susu. Kalau pas waktunya pas, aduan ini kan kita juga sekarang partai kecil 1,89%. Saya rasa efeknya kan enggak begitu besar. Kalau arahan dari Pak Lurah disuruh milih siapa mas? Yang lurahnya mana dulu? Yang Pak Lurahnya mas lah. Pak Lurahnya mas. Wejangannya seperti apa? Apa? Jangan dari Pak Lurah dan arahannya disuruh milih pilpres calon presiden yang mana sih mas? Kok Pak Lurah itu cuma ngurus KTP ya? Mas Kaisang kan aktivitasnya sebelumnya podcast. Nah ini dengan menjadi ketum ini, apakah podcastnya juga akan terus dilakukan atau gimana? Ya tetap masih itu pekerjaan saya kok. Terus alasan Mas Kaisang mau menerima tawaran dari ketua umum? Ya saya jatuh cinta dengan PSI. Kalau target kemenangan di Bali sendiri mas, ada arahan? Ya pokoknya intinya nasional kita 4%. Enggak, kalau mau di sini mau berapa? Kita menang banyak lah ininya. Nanti kalau di Pilgub sendiri udah dipikirin Belum nanti, kalau kita sudah menang kan kita gampang memilih calon gubernur, calon wakil gubernur. Ada perubahan signifikan nggak di DJS sedikit nanti di pertarungan itu? Ya ada beberapa yang berubah juga. Kita akan menyesuaikan, karena banyak juga yang bergabung dari teman-teman. Jadi ya kita harus menyesuaikan. Kalau tawaran Mbak Puan untuk mendukung Ganjar mas? Apa? Tawaran Mbak Puan kemarin untuk agar Kaisang ikut mendukung Ganjar? Ya nggak masalah, asal seperti yang saya pernah bilang harus win-win. Itu aja. Depok pertama. Kenapa? Depok pertama. Iya, kenapa? Siap. Ya siap nggak siap harus siap. Tapi nanti kalau bukan saya harus bisa memajukan dari PSI, memajukan tokoh nasionalis yang memang punya kapabilitas untuk memajukan kota Depok. Satu terakhir, terkait yang mau disembelih tadi. udah kan Itu juga udah. Belum. Udah. Tadi tanya saya kok. Yang mau disembelih pak, mas katanya. Kalau ada kader yang korupsi akan disembelih itu memang. Nah, itu benar itu. Oke, udah. Bayar ya nanti ya. Berapa pertanyaan tadi banyak? Satu pertanyaan. Makan nggak boleh banyak-banyak loh ya. Jadi kan juga dari PSI sudah mencoba untuk ini mengajukan RUU perampasan aset bagi para koruptor. Kalau itu memang belum bisa kita belum bisa disepakati oleh nanti di DPR, ya kita lakukan dulu secara internal. Kita rampas asetnya teman-teman, makanya nanti kita akan melakukan fakta integritas untuk teman-teman semua. Libatkan KPK nggak? Apa?
KPK itu secara internal untuk internal. Kalau nanti ada yang ingin ikut membantu, terima kasih. Oke, cukup. Makasih banyak. Pak Turun. Nah, hari politik pertama saya mengunjungi DPW Bali. Ya, kita berkonsolidasi untuk 2024 nanti bisa memenangkan pemilu. Wartawan menyatakan bertanya kepada Kaisang, ada nggak target? Kaisang tidak memenuhi ataupun tidak menyebutkan target itu sendiri, tetapi dia malah lebih condong semoga PSI semakin diterima masyarakat dan semakin besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa like, subscribe, and comment di Viral News and Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.